sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Sura. Sejak lahir, nasibnya telah ditentukan untuk menjadi anak yang tidak diinginkan. Ayahnya telah meninggal dunia saat ia masih dalam kandungan ibunya. Dan sang ibu, karena kemiskinan yang melilit, sering menangis di malam hari karena tak tahu bagaimana memberi makan anaknya yang baru lahir. Saat Sura tumbuh, wajahnya dipenuhi bekas luka akibat penyakit yang dideritanya sewaktu kecil. Kulitnya kasar, tubuhnya kurus kering, dan matanya yang cekung mencerminkan kesedihan yang dalam. Warga desa memandangnya dengan jijik, menganggapnya sebagai pertanda sial bagi desa mereka. Setiap kali ia berjalan di antara rumah-rumah reot itu, orang-orang membicarakannya dengan suara lirih, seolah kehadirannya adalah aib yang tak bisa diterima. "Lihat anak itu, anak kutukan!" bisik seorang perempuan tua kepada tetangganya. Tidak heran ibunya meninggal dalam kesedihan. Setiap hari, Sura mencoba bertahan hidup dengan bekerja serabutan. Ia memungut kayu bakar di hutan, mencari ikan di sungai yang dangkal, dan kadang-kadang membantu seorang petani tua yang masih mau memberinya sedikit makanan. Namun, sebagian besar warga tetap tak suka kepadanya. Mereka percaya bahwa keberadaannya membawa malapetaka. "Pergi kau, Sura, kau pembawa sial!" bentak seorang warga saat melihatnya berada di dekat ladangnya. Anak-anak kecil melemparinya dengan batu, tertawa mengejek, saat Sura hanya bisa menunduk dan berlari menjauh. Setiap malam, ia tidur di sebuah gubuk reot di pinggiran desa, sendirian, dengan perut yang sering kosong. Kadang-kadang ia menangis, bertanya pada langit mengapa ia dilahirkan dengan takdir seperti ini. Namun, langit tetap bisu, hanya menurunkan hujan yang semakin menambah dingin di tubuhnya yang lemah. Suatu malam saat hujan deras turun dan tubuhnya menggigil kedinginan, Sura mendengar percakapan dua orang tua di desa. Mereka berbicara tentang gunung terlarang yang berada di utara desa. "Konon, di sana tinggal makhluk-makhluk gaib," bisik salah satu dari mereka. "Tak ada manusia yang bisa kembali dengan selamat jika berani menjejakkan kaki di sana." Mata Sura yang penuh penderitaan menatap ke kejauhan. Mungkin jika ia pergi ke sana, tak ada lagi yang bisa menyakitinya. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi lemparan batu. Dengan hati yang putus asa, ia pun berjalan meninggalkan desa, melangkah menuju gunung yang dipenuhi kabut kelam. Perjalanan itu tidak mudah. Kakinya yang lemah harus mendaki jalanan terjal dan licin. Hujan semakin deras, membuat tanah berlumpur dan sulit dilalui. Namun, Sura tak peduli. Ia terus berjalan, berharap bahwa gunung itu akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah berhari-hari berjalan tanpa tujuan, tubuh Sura mulai lemah. Perutnya sudah lama kosong, hanya diisi dengan dedaunan yang ia kunyah untuk bertahan hidup. Suatu pagi, saat mentari malu-malu menembus rimbun pepohonan, ia mendengar suara gemericik air. Dengan langkah tertatih, ia mengikuti suara itu hingga tiba di sebuah sungai jernih yang mengalir tenang di tengah hutan. Ia berlutut di tepi sungai, menciduk air dengan tangannya yang kotor, lalu meminumnya dengan rakus. Namun, saat ia mengangkat wajah, matanya membelalak lebar. Di seberang sungai, duduklah seorang wanita yang luar biasa cantik. Rambutnya panjang terurai, berkilauan seperti emas yang terkena sinar matahari. Matanya begitu indah, seolah mampu menatap hingga ke dalam jiwanya. Tubuhnya berselimutkan kain sutra hijau yang berkilauan, dan wajahnya tersenyum lembut padanya. "Siapa kau?" tanya Sura dengan suara serak, antara takut dan terpesona. Wanita itu tersenyum dan memandangnya dengan tatapan penuh kelembutan. "Aku Nawang Wulan," katanya dengan suara yang begitu merdu. Seakan angin pun berhenti berhembus untuk mendengarkannya. "Kau tampak lelah dan kelaparan. Minumlah air ini, biarkan aku membantumu." Sura menatapnya dengan curiga. Ia tak pernah diperlakukan dengan baik oleh siapapun sebelumnya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya percaya. Dengan hati-hati, ia menerima secawan air yang diberikan wanita itu, lalu meminumnya perlahan. Begitu air menyentuh tenggorokannya, tubuhnya yang lemah seketika terasa lebih segar.
Luka-luka kecil di tangannya seolah tak lagi terasa nyeri. "Siapa kau sebenarnya? Mengapa ada wanita seindah ini di tengah hutan?" tanya Sura. "Masih bingung?" Nawang Wulan tertawa kecil. "Kau akan mengetahuinya nanti. Sekarang biarkan aku merawatmu. Kau tidak perlu lagi berjalan sendirian." Mata Sura mulai berkaca-kaca. Seumur hidupnya, tak ada seorang pun yang ingin merawatnya. Apakah ini mimpi? Ataukah ini adalah takdir yang akhirnya membawanya pada sedikit kebahagiaan? Hari-hari berlalu dan Sura semakin akrab dengan Nawang Wulan. Setiap pagi ia terbangun dengan aroma embun dan suara burung berkicau di sekitar sungai. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi batu yang dilemparkan padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sura merasa aman. Nawang Wulan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya makanan dari buah-buahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, memberi air yang terasa lebih segar daripada air sungai biasa. "Kenapa kau begitu baik padaku?" tanya Sura suatu hari. Matanya masih tak percaya bahwa ia bisa mengalami kebahagiaan seperti ini. Nawang Wulan tersenyum. Tangannya yang lembut menyentuh wajah Sura. "Karena aku melihat hatimu, bukan penampilanmu," katanya pelan. Sura terdiam. Tak ada seorang pun yang pernah mengatakan itu padanya. Suatu malam saat bulan bersinar penuh di langit, Sura terbangun dan melihat Nawang Wulan berdiri di tepi sungai. Rambut panjangnya tergerai, tubuhnya bersinar di bawah cahaya rembulan. Namun ada yang aneh. Di belakangnya, sesuatu tampak bergerak. Ekor ular yang besar dan bersisik mengkilap. Sura terperanjat, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi tubuhnya membeku. Saat Nawang Wulan berbalik, matanya bertemu dengan Sura. "Kau sudah melihatnya," katanya dengan suara lembut. Tetapi ada kesedihan di matanya. Sura tak mampu berkata-kata. "Jadi, kau bukan manusia?" tanyanya dengan suara hampir berbisik. Nawang Wulan menundukkan kepala. "Aku adalah putri dari kerajaan ular di bawah sungai ini. Aku datang ke dunia manusia untuk mencari seseorang yang tulus dan tidak memandang rupa. Dan aku menemukanmu, Sura." Malam itu, Sura tak bisa tidur. Hatinya bergejolak. Ia mencintai Nawang Wulan, tetapi bagaimana mungkin ia hidup dengan seorang putri ular? Apakah ini hanya mimpi? Apakah ia akan berubah menjadi ular juga jika tinggal di sampingnya? Keesokan paginya, ia duduk di tepi sungai, menatap air yang tenang. Nawang Wulan datang mendekat, duduk di sampingnya. "Apa kau takut padaku?" tanyanya lembut. Sura menatapnya dalam-dalam. Aku tidak tahu," katanya jujur. Nawang Wulan menggenggam tangannya. "Aku tak akan memaksamu. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi jika kau tinggal, aku akan mencintaimu dengan seluruh hatiku, tanpa peduli siapa dirimu." Hati Sura terasa berat. Untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar menerimanya. Bisakah ia meninggalkan kebahagiaan yang baru saja ia temukan? Setelah berhari-hari berpikir, Sura akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak ingin kembali ke desa yang penuh kebencian. Ia ingin tinggal bersama Nawang Wulan, meskipun ia tahu ada konsekuensi besar di balik keputusannya. "Aku akan tinggal bersamamu," katanya mantap. Mata Nawang Wulan berkaca-kaca. "Terima kasih, Sura." Mereka pun hidup bersama di dalam hutan, jauh dari kebencian manusia. Nawang Wulan mengajarkan banyak hal kepadanya, tentang keindahan alam, tentang cara berbicara dengan binatang, bahkan tentang rahasia-rahasia yang hanya dimiliki makhluk gaib. Sura merasa semakin kuat, semakin percaya diri. Ia bukan lagi pemuda malang yang selalu dihina. Kini, ia memiliki seseorang yang mencintainya apa adanya. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan. Sura dan Nawang Wulan hidup dalam harmoni, membangun rumah kecil di tepi sungai. Setiap pagi, mereka menyaksikan matahari terbit bersama. Dan setiap malam, mereka berbicara di bawah sinar rembulan. Sura merasa seperti manusia baru, lebih kuat, lebih bahagia. Hingga suatu hari, Nawang Wulan berkata, "Sura, aku ingin kau menemuiku di dasar sungai. Aku ingin kau melihat siapa aku sebenarnya, tanpa takut." Sura terdiam sejenak, lalu mengangguk.
Dengan tangan Nawang Wulan menggenggam tangannya, mereka melangkah ke dalam air. Dan saat tubuh mereka tenggelam ke dalam sungai, Sura melihat sesuatu yang menakjubkan. Kerajaan megah yang terbuat dari batu giok, tempat para ular raksasa berdiam dalam damai. Ia bukan lagi pemuda yang diusir. Kini, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sura terkejut melihat keindahan kerajaan bawah air. Bangunan megah dari batu giok hijau berkilauan di bawah cahaya temaram, yang entah dari mana sumbernya. Ular-ular besar berlalu lalang, tetapi mereka tidak menyeramkan seperti yang dibayangkan Sura. Sebaliknya, mereka tampak bijaksana dan berwibawa. "Selamat datang di rumahku, Sura," bisik Nawang Wulan, menggenggam tangannya erat. Sura hanya bisa mengangguk, hatinya berdebar antara kagum dan takut. Mereka melewati lorong-lorong luas hingga tiba di aula kerajaan. Seorang ular raksasa dengan mahkota emas menatapnya tajam. "Jadi, ini manusia yang kau bawa, Nawang Wulan?" Suaranya dalam dan bergema. "Ya, Ayahanda, dia adalah pria yang tulus, dan aku memilihnya." Raja Ular menatap Sura lama sebelum akhirnya berkata, "Jika kau mencintai putriku, maka kau harus membuktikan kesetiaanmu." Raja Ular memberi Sura ujian yang mengerikan. Ia harus melewati gua beracun yang dipenuhi kabut mematikan. "Jika kau benar-benar mencintai putriku, kau tidak akan ragu menghadapi bahaya demi dia," kata sang raja. Sura menelan ludah. Ia menatap Nawang Wulan yang tampak khawatir. "Aku percaya padamu, Sura. Kau bisa melakukannya," bisiknya. Dengan keberanian yang tersisa, Sura melangkah masuk ke dalam gua. Kabut hijau menyelimutinya, membuat napasnya berat. Ia mulai batuk-batuk, dadanya sesak, tetapi ia tetap berjalan. Dalam hatinya, hanya ada satu tekad. Ia tidak akan menyerah. Cinta Nawang Wulan memberinya kekuatan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia mencapai ujung gua. Tubuhnya hampir roboh. Para ular yang menyaksikan bersorak. Dan sang raja tersenyum. "Kau telah lulus," katanya. "Sekarang, kau benar-benar menjadi bagian dari keluarga kami." Setelah melewati ujian, Sura mulai beradaptasi dengan kehidupan di kerajaan bawah air. Ia belajar bahasa para ular, memahami kebijaksanaan mereka, dan menyadari bahwa dunia ini jauh lebih damai daripada dunia manusia yang penuh kebencian. "Di sini, kami tidak memandang rupa. Yang kami nilai adalah hati," kata salah satu penasihat kerajaan. Sura merasa diterima dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar bisa meninggalkan dunia manusia selamanya? Nawang Wulan tampaknya membaca pikirannya. "Jika kau rindu dunia atas, kau boleh kembali, Sura. Tapi ketahuilah, jika kau pergi terlalu lama, kau mungkin tak akan bisa kembali ke sini lagi," katanya lembut. Sura menggenggam tangannya. "Aku di sini karena mencintaimu, dan aku akan tetap di sini." Meskipun Sura telah menerima kehidupannya yang baru, masa lalunya belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, ia bermimpi tentang desanya, tentang para penduduk yang dulu mengusirnya. Ia melihat ibunya menangis, mencari-cari dirinya. Sura terbangun dengan napas memburu. "Aku harus kembali, meskipun hanya sebentar," katanya pada Nawang Wulan. Mata istrinya berkaca-kaca, tetapi ia mengangguk. "Baiklah, tapi berjanjilah, kau akan kembali sebelum bulan purnama berikutnya. Jika tidak, kau tidak akan bisa menemuiku lagi." Sura mengangguk. Dengan berat hati, ia meninggalkan kerajaan ular dan kembali ke dunia manusia. Sura kembali ke desanya dalam wujud yang berbeda. Ia bukan lagi pemuda kurus dan lemah yang mereka hina dulu. Tubuhnya tegap, wajahnya bercahaya, dan ada aura ketenangan dalam dirinya. Namun, alih-alih diterima, penduduk desa menatapnya dengan curiga. "Dia bukan manusia lagi," teriak seseorang. Sura mencoba menjelaskan, tetapi mereka tak mau mendengarnya. Ibunya yang dulu menangis mencarinya kini tampak ketakutan. Kau bukan anakku lagi," katanya lirih. Hati Sura hancur. Ia menyadari bahwa tidak ada tempat baginya di dunia manusia lagi. Dengan air mata mengalir, ia berbalik dan berlari kembali ke sungai. Tetapi saat ia tiba,
Bulan purnama telah lewat. Nawang Wulan tidak ada di sana. Ia telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya. Sura terduduk di tepi sungai dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia memanggil-manggil nama Nawang Wulan, berharap keajaiban terjadi. Namun hanya sunyi yang menjawab. Sungai yang dulu menjadi gerbang menuju dunia bawah kini tampak biasa, tanpa tanda kehidupan kerajaan ular di dalamnya. Aku telah kehilangan segalanya, bisiknya. Ia merasa hampa, seolah-olah dirinya tak lagi memiliki tempat di dunia. Malam semakin larut, tetapi ia tetap duduk di sana, menanti sesuatu yang tak kunjung datang. Hari demi hari berlalu. Sura masih tinggal di tepi sungai, berharap Nawang Wulan muncul. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan wajahnya penuh kesedihan. Para penduduk desa yang dulu mengusirnya kini hanya melihatnya dari kejauhan, tidak berani mendekat. Dia sudah gila, bisik seseorang. Namun Sura tidak peduli. Ia tetap setia menunggu, meskipun hatinya semakin yakin bahwa ia telah kehilangan Nawang Wulan untuk selamanya. Setiap malam ia memandang bulan dan berharap keajaiban terjadi. Namun, bulan tetap bersinar seperti biasa, seolah tidak peduli dengan kepedihannya. Suatu malam ketika Sura hampir menyerah, tiba-tiba air sungai beriak. Dari dalamnya muncul seekor ular putih kecil yang berkilauan di bawah sinar bulan. "Sura!" bisik suara yang sangat ia kenal. Sura terperanjat. "Nawang Wulan, apakah itu kau?" Ular kecil itu mengangguk, lalu perlahan tubuhnya berubah. Dalam sekejap, berdirilah Nawang Wulan di hadapannya, meskipun tampak lebih pucat dan lemah. "Aku melanggar aturan kerajaan untuk menemuimu sekali lagi," katanya lirih. "Aku tidak bisa membiarkanmu menderita seperti ini." Sura menggenggam tangan Nawang Wulan dengan erat. Takut ia akan menghilang lagi. "Aku menyesal. Aku tidak seharusnya meninggalkanmu," isaknya. Nawang Wulan tersenyum sedih. "Aku juga merindukanmu, Sura. Tapi dunia kita sudah tidak bisa bersatu lagi. Aku datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal." Sura menggeleng keras. "Tidak, aku tidak mau kehilanganmu lagi. Bawalah aku bersamamu." Namun, Nawang Wulan menggeleng pelan. "Hanya ada satu cara agar kita bisa bersama lagi. Tapi engkau harus bersedia meninggalkan dunia manusia selamanya." Sura tidak ragu sedikit pun. "Aku akan ikut denganmu. Dunia manusia tidak pernah menerimaku dan hanya bersamamu aku merasa dicintai." Nawang Wulan menatapnya lama, memastikan ketulusannya. Kemudian ia merentangkan tangannya, dan air sungai mulai berputar, membentuk pusaran besar. "Jika itu pilihanmu, maka masuklah ke dalam air bersamaku," katanya. Sura menggenggam tangan Nawang Wulan erat, dan bersama mereka melangkah ke dalam pusaran air. Dalam sekejap, tubuh mereka menghilang, tenggelam dalam cahaya kebiruan yang indah.